Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba demokan atau tutorialkan cara-cara gimana kita bisa memasukkan data-data dari pemakaian yang dilakukan oleh pelanggan PDAM yang berupa titik-titik lokasi pelanggannya, yang kemudian kita masukkan ke dalam junction-junction yang ada di AppAnet sehingga bisa langsung dihitung berapa base demand untuk setiap junction. Jadi saya mari kita coba. Pertama data-data kita siapkan dulu. Di sini saya sudah siapkan data perpipaannya. Ini contoh jaringannya ya. Ini contoh jaringannya. Ini data perpipaannya garis-garis ini. Ya, nah ini data perpipaannya sudah saya siapkan. Kemudian juga saya sudah siapkan juga data-data titik pelanggan di sini ya. Nah, ini sudah titik pelanggan. Akan lebih baik lagi kalau dari setiap titik pelanggan ini ada jumlah pemakaian per bulannya ya. Jumlah pemakaian per bulan di sini. Data pemakaian per bulannya. Kalau dia ada mungkin bisa lebih baik lagi misalkan di titik ini sebentar. Dan kalau kebetulan di data saya ini tidak ada jumlah pemakaiannya di pelanggan itu. Hanya nomor pelanggan, kemudian ID-nya di sini. Jadi tidak ada jumlah pemakaiannya. Kalau ada jumlah pemakaiannya akan lebih baik lagi, tapi nanti kita akan bikin secara disamain aja semua pelanggannya ya nanti. Oke. Kemudian dua ini kita udah siapkan datanya. Kita akan capture dia pemakaian pelanggannya untuk bisa masuk ke dalam junction untuk kemudian kita simulasikan di AppAnet. Selanjutnya datanya udah siap ya, siapkan rekan-rekan. Di sini saya menggunakan peta QGIS di sini dengan CRS Coordinate Reference System menggunakan FSG 4326 ya. Oke, ini udah kita keluarkan. Selanjutnya adalah saya menggunakan software, tidak menggunakan software AppAnet, tapi saya gunakan adalah AppAnet JS seperti dilihat di sini ya. Di sini alamatnya AppAnet AppAnet apps.appanetjs.com ya. Rekan-rekan tinggal akses ke website ini aja nanti seperti ini karena langsung muncul seperti ini karena saya udah login. Kemudian kita mulai dengan start project di sini ya. Kita start project. Di sini ada pilihan ya. Ini saya juga baru tahu ini versi terbaru. Jadi si AppNet.js ini setiap waktu tuh selalu update dengan versinya ya. Jadi perkembangannya sangat cepat. Jadi saat ini biasanya cuma ada satu pilihan untuk projection. Sekarang dia sudah apa? Bisa dengan simply XGrid atau dengan base map base ya, atau artinya yang berkoordinat. Nah ini saya pilih yang ini. Kalau mau location misalkan saya pilih Madura gitu misalkan ya, Madura Island ya, ini bisa langsung juga ke Pulau Madura dia ya. Nah kemudian pilih petanya akan bergeser ke Madura. Kemudian kita pilih flow unitnya, liter per detik ya seperti biasa di Indonesia pakai liter per detik, pressurnya saya pakai meter dan head loss formulanya pakai Hazen William. Oke, kemudian saya create di sini. Nah, udah. Nah, ini saya akan sebelum memang saya akan menggunakan peta jaringan di daerah sini ya, di daerah Madura di Sumeneb, tapi itu adalah data sampel aja sebenarnya. Jadi saya siapkan sampel titik pelanggan dan sampel titik pipa jaringan perpipaan. Nah, kalau sudah, rekan-rekan bisa import dulu data GIS-nya yang tadi yang ada di QGIS ya. Tadi bentuknya SHP yang punya saya. Saya akan import di sini dengan cara di sini ada import sorry pakai ini new project pakai from GIS data ya. Nah, ini lah kalau lihat sini ada apa? Ada beberapa tipe lisensi, ada yang legasi sama pro. Tapi kalau pakai pro ini rasanya berbayar ya. Kalau kita cek update sini, nah ini ada nilainya ya. Saat ini saya pakai yang for apa misalkan non commercial use juga sini ada harganya ya untuk yang pro, tapi kita pakai yang free aja ya. Kita lihat apakah yang free memungkinkan apa tidak. Jadi kita mulai aja di sini from GIS saya pakai yang continue with legacy ini.
Oke, kita lanjutkan continuous legacy. Ya, ini kita lihat langkah-langkahnya. Unit sistemnya kita gunakan SI metric. Ya, di Indonesia kebanyakan pakai SI metric. Kemudian flow unitnya pakai LPS dan head loss formulanya pakai Hazen William. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya kan di awal di sini mau memasukkan data jaringan perpipaannya ya. Nah, di sini baru support untuk save file maupun GeoJSON ya. Jadi saya selectnya aja lokasinya. Nah, ini data perpipaan saya ya. Data perpipaannya. Bentar, ada telepon mana ini? Ya, jadi di sini saya udah punya apa? Punya data perpipaannya. Sebentar. Oke, jadi kita di sini sudah melihat beberapa file yang tadi saya lihatkan di QGIS, ada data pipa dan ada data pelanggan, ya, bentuk save file. Jadi untuk pipanya saya pilihkan dulu. Jadi semua data save filenya tidak hanya file SHP-nya aja, tapi semua file yang terkait dari layer tersebut. Di sini saya ambil data pipanya, saya open aja. Nah, di sini langsung lihat data pipanya langsung dikenal ya. Di sini kita lihat datanya langsung dikenal, data jaringannya. Kemudian dia minta assign si layer ini itu dimasukkan sebagai apa? Di sini sebagai pipa tentunya. Ya, kita pilih. Sudah. Kemudian kita lihat di sini ada pipes-nya ada 122 feature kita dapatkan. Lalu kita next ya. Di sini dia ada permintaan ID-nya saya biarkan aja pakai ini. Kemudian diameternya saya pakai diameter, roughness-nya di sini saya kebetulan tidak ada kolom roughness ya. Di sini dia defaultnya langsung dikasih 100 ya kalau untuk roughness-nya. Jadi kita biarkan dulu aja, nanti terakhir saja kita ubah ya. Misalkan biasanya pakai 130 ya. Untuk roughness-nya, kemudian statusnya juga dia milih kolomnya tidak ada, jadi kita biarkan aja. Dimana di sini defaultnya adalah open. Oke. Kalau sudah, lanjut kita build modelnya. Oke, nah ini data jaringan ya, sudah langsung terbentuk ya, sudah langsung terbentuk. Kemudian di sini ada junction-junctionnya langsung juga terbentuk ya, dan berikut elevasinya juga. Tetapi kita cek di sini kan kita nggak ada reservoir atau tank ya. Jadi kalau kita simulate dia akan error kalau kita view error di sini. Nah, ini ada error, tapi biarkan aja. Karena fokus kita adalah nanti mau memasukkan data pelanggan ke dalam setiap junction secara otomatis. Oke. Jadi kita biarkan. Namun ini perlu juga tetap kita perbaiki dulu di mana karena kita akan simulasikan di EPANET, jadi modelnya itu harus ada satu jaringan saja, jangan banyak jaringan. Ini kita bisa cek di sini dengan menggunakan connectivity trace ya. Jadi di EPANET JS ini ada namanya connectivity trace. Kalau kita cek di sini ternyata ada hampir 19 network ya. Jadi harus kita perbaiki satu persatu nih. Nih kita lihat. Kalau kita lihat yang network ini ya contoh 1 atau 2 nih. Nah, network 2 contoh bahwa yang warna pink ini itu adalah satu network tersendiri. Dia terpisah dengan network yang lain. Artinya tidak terkoneksi dengan pipa lain atau dia berbentuk network sendiri. Nah, ini harus tidak dibolehkan di dalam EPANET ya. Jadi kita harus bekerja dalam satu network yang saling tersambung. Kalau begini artinya ada beberapa network yang berdiri sendiri. Oke, kita rapikan. Contoh seperti ini. Seperti ini. Itu. Ada beberapa kasus contoh seperti ini. Di network 17 ini terpisah dengan jaringan yang di dekatnya. Seperti ini. Ini terjadi, tapi tampak di sini bahwa dia pipanya coba kita lihat ya, di sini hanya satu pipa seperti ini. Ini berdiri sendiri dia. Dia tidak terkoneksi dengan jaringan yang ini.
ya, tidak di sekitarnya. Kenapa? Ini sebabnya adalah karena ini kalau kita cek, ini tidak, snap, ya, tidak snap. Oleh sebab itu kita coba satukan, network-nya dengan kita tempel ke sini. Nah, sehingga dia sudah menjadi satu network. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lihat sudah menjadi satu network ya. Jadi semua jaringannya sudah terkoneksi. Selanjutnya adalah kita memasukkan data pelanggan ya, masukkan data pelanggan. Di sini kita akan masukkan dengan cara allocate customer service point di sini ya, di sini. Import. Nah, di sini dia there is no customer point in the network. Maka kita langsung import aja point customernya. Kita lihat di sini dia hanya support file save file dari GeoJSON juga. Kita klik aja di sini. Lalu kita konekkan, hubungkan dengan file SHP-nya yang pelanggan. Saya klik open ya. Kemudian di sini kita lihat langsung dia kasih label CP1, CP2, customer point maksudnya. Ada 1.900 customer yang sudah saya upload. Kemudian demand. Kita lihat di sini base demand-nya masih 0 ya. Masih 0. Nah, akan baiknya kalau memang tadi pas di GIS-nya kita sudah kasih data-data terkait pemakaian pelanggan yang sudah berdasarkan nilai DRD-nya. Namun, perlu diketahui si AppNet.js ini perlu datanya ada yang liter per hari atau L per day, liter per day di sini ya. Kita lihat di sini demand-nya liter per day. Jadi kalau di AppNet kan biasanya liter per second ya untuk base demand. Kalau di sini untuk customer point dia perlunya adalah liter per day. Anggaplah di sini saya coba panggil kalkulator dulu ya, di sini kalkulator. Anggap di PDAM ini dia rata-rata saya ambil rata aja ya biar cepet. Misalkan di PDAM ini pemakaian rata-ratanya di pelanggannya adalah misalkan di 17 liter per 17 meter kubik per bulan ya. Jadi pemakaiannya misalnya 17 meter kubik per bulan di daerah tadi. Lalu misalkan kita bagi menjadi 30 hari misalkan 1 bulan ya, 30 hari maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah 0,5667 meter kubik per hari jatuhnya. Namun kalau karena dia perlunya bukan meter kubik tapi liter per hari, maka kita harus kalikan dengan 1000 ya. Jadi dari meter kubik ke liter itu 1000. Kita kali dengan 1000 ini, maka di daerah itu perlunya adalah di 566,67 ya. Oke, kalau gitu saya masukkan sini misalkan defaultnya nilai bukan 0 tapi 566,67 ya. Seperti ini. Nah, ini udah masuk nilainya 566,67 liter per detik untuk semua customer. Jadi rekomendasinya adalah rekan-rekan kalau udah punya data DRD tinggal dihubungkan aja dengan titik pelanggan tadi. Kita next ya. Ini delete all existing junction demand. Jadi jika ada base demand jadi misalkan di sini ada pilihan add customer on top of existing demand default. Jadi kalau kita tadi gambar AppNet-nya di base kalau pilihan pertama itu di AppNet-nya untuk junction sudah terisi dengan base demand, kemudian mau ditambah lagi dengan dari titik pelanggan pilih yang atas. Namun jika nanti sumber data base demand dari tiap junction adalah dari titik-titik pelanggan tadi yang biasanya kita seperti itu juga yang kita lakukan, maka kita pilih yang bawah ya. Lalu kita apply change seperti ini.
Ini akan updating. Terlihat di sini, lihat. Di sini kita lihat di sini titik-titik pelanggannya sudah ada ya. Nah, ini. Titik-titik pelanggan sudah ada, tetapi dia belum terkoneksi dengan junction yang mana gitu atau dengan pipa mana. Jadi pelanggan itu mengambil atau tapping menapping data di pipanya itu dari pipa mana ya. Misalkan kita mulai kalau gitu kita allocate si titik pelanggan ini masuk ke pipa, yaitu dengan cara mengklik tombol yang ini, allocate customer point. Nah, ini di sini ada aturannya, misalkan di sini defaultnya maksimum diameter 300. Artinya si pelanggan ini akan kita konekkan maksimalnya dengan pipa ukuran berapa. Kalau di sini 300, di sini maksimal distance-nya artinya dari pipa ke titik poin pelanggan itu maksimal berapa panjangnya, jaraknya. Nah, kalau seperti ini mungkin kalau kita lihat tadi kalau kita lihat di data kebanyakan koneknya adalah di pipa 75 di bawah 100 kalau kita lihat. Maka kita edit aja di sini. Dia maksimum adalah pipa 100 misalkan. Misalkan kita tahu bahwa di jaringan itu pelanggannya akan terkoneksi dengan pipa jaringan di bawah 100, misalnya maksimum atau maksimumnya 100 dengan misalkan jaraknya adalah di maksimumnya adalah di 100 ya. Kalau kita save, maka kita akan lihat di sini masih ada 2 customer yang tertinggal. Atau misalkan rekan-rekan mau edit, misalkan nggak 100 tapi 75 misalkan. Ya, set 75 seperti ini, kita save ya. Maka kalian lihat di sini masih ada 61 pelanggan ya. Nah, ini kita edit juga misalkan maksimumnya adalah di 50 misalkan. Kita save seperti ini, kemudian kita tambah. Nah, ini sisanya saat ini yang terhubung dengan pipa 50 adalah dengan jarak 100 adalah di 1900-an. Masih ada 75 customer lagi ya. Maka kita coba edit lagi di mana kita tambah rule-nya misalkan 50 untuk memproses sisanya ya. Kita pipa maksimal 50 tapi jaraknya misalkan kita panjangin menjadi 200 misalkan. Kita save. Nah, ini ya udah berkurang atau kita tambah lagi ya di pipa 50 dengan jarak 300 meter misalkan. Ya, seperti ini. Atau biar cepat kita naikkan di sini 100 saja. Pipanya tetap jadi di 100 misalkan, tetapi jaraknya di 300. Kita save. Nah, udah ya. Jadi sudah terhubung semua pipanya dengan pelanggannya dengan pipa di maksimum 100 ya. Di sini ada 1900, 36, 36. Kita apply ya seperti ini. Dan lihat rekan-rekan, ini titik-titik pelanggannya sudah langsung terhubung dengan pipa yang dimaksud ya, seperti ini. Ini ya, kita lihat seperti ini. Ini pipa berapa? Ini pipa 50 ya. Kita lihat pipa 50 tampak kita lihat gini ya caranya. Jadi ini pipa 50, kita klik, maka di sini akan terlihat panjang pipanya berapa. Kemudian kita lihat juga di junction-nya, kita cari junction-nya di mana ini. Junction-nya di sini misalkan, kita cek sini. Nah, di junction ini kita lihat di sini ada 63 pelanggan terkoneksi di junction tersebut. Kita klik sini, maka akan tampak bahwa pelanggan yang 63 itu yang mana saja dengan warna yang tampak berbeda dengan titik pelanggan yang lainnya ya. Ini adalah junction-junction yang terkoneksi ke pipa di junction ini ya. Seperti itu. Ya. Atau kita mau lihat yang ini, junction yang ini. Kalau kita lihat junction ini akan 34 yang mana saja. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi tidak akan ada yang terdouble. Ya, tidak akan ada yang terdouble. Kemudian misalkan kita akan rubah nih untuk yang pelanggan yang ini ya, dia terkoneksinya kan ke pipa yang ke depannya sini ya. Nah, ini bisa kita disconnect dengan pipanya dengan cara mengklik disconnect ini. Nah, ini.
Nah, terputus. Kemudian kita bisa konekkan misalkan pipa yang tadi itu dengan seperti ini ya. Kita konekkan di sini, sorry, connect. Nah, ini lihat kita konekkan, dia langsung connect seperti ini. Nah, ya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan misalkan mau merubah koneksi dari pipanya ke pipa mana dan perlu di penyesuaian, ini tinggal di disconnect aja. Kemudian kita connect lagi dan kita pilihkan pipa yang ini. Seperti itu. Nah, ini otomatis akan menghitung ulang setiap junction-nya ya. Tampak kalau kita cek di sini, kita pilih di sini, C36. Nah, lihat dua pelanggan yang tadi itu langsung teridentifikasi dia terkoneksi dengan junction yang ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini dia satuan customer di best demand-nya liter per hari. Namun di junction-nya ini sudah langsung dihitung customer demand-nya adalah 0,236 liter per detik atau liter per second. Ya, jadi dari 36 poin ini dia langsung sudah mengkalkulasi nilai-nilai liter per harinya yang terkoneksi ke pipa itu langsung dihitung di junction tersebut. Nah, dengan begitu rekan-rekan akan sangat dimudahkan sekali untuk menghitung nilai junction-nya untuk base demand. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Sangat interaktif sekali software ini, sangat mudah sekali digunakan dan terutama untuk kebutuhan yang sampai posisi ini aja software-nya masih free ya, masih free. Seperti itu. Demikian semoga membantu tutorial ini. Selamat mencoba. Jika ada apa-apa atau ingin pulang jelas silahkan tanya di kolom pertanyaan di bawah. Dan nanti juga saya akan kasih link video-video lainnya yang terkait dengan Epanet.js di YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus tutorial-tutorial yang lain dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.